Pertama tadi saya katakan bahwa kemampuan untuk mengganti hanya milik Allah. Yang kedua, ini kan baik kan? Khairum minhu zakatan wa aqraba ruhma, itu kan baik, perbuatan baik, maka dinisbatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana illa wasilah litahqiqihi. Aku ini hanya sebagai wasilah, sebagai perantara untuk merealisasikan apa yang Allah inginkan, mengganti dengan yang lebih baik tadi itu. Demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, Syekh As-Sallabi menjelaskan di sini. Wa nulahiz fi bayani wa tafsiri hadithati qatl ghulam. Dan kita bisa perhatikan dalam penjelasan dan penafsiran terhadap peristiwa pembunuhan anak tersebut, annahu lam yakun hunaka dzikrun lil qatli. Ya, kan yang dilakukan oleh Al-Khadir itu membunuh. Tapi penjelasannya nggak disebutkan kan? Coba, mana lafaz membunuhnya? Kan tadi, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Lalu berikutnya apa? Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma. Nggak disebutkan tentang membunuh. Nggak disebutkan bahwa Al-Khadir membunuh. Gitu. Maka disebutkan di sini, annahu lam yakun hunaka dzikrul lil qatli. Nggak disebutkan kata-kata membunuh itu. Kama dzakarul aib fi as-safinah. Sebagaimana dalam konteks as-safinah, perahu, kapal, itu kan Al-Khadir mengatakan fa'aradtu an a'ibaha. Aku ingin membuat cacat pada kapal itu. Nah, di sini nggak disebutkan bahwa dia membunuh. Kan disebutkan di waktu kejadiannya disebutkan faqatalahu, ia membunuh, tapi di penjelasannya nggak disebutkan kata-kata membunuh ini. Ya, gitu ya. Sebagaimana dalam peristiwa perusakan kapal disebutkan aradtu an a'ibaha, aku ingin membuat cacat para kapal. Faqad qala fa aradtu an a'ibaha, bil kharq ini rusak itu di amma huna falam yadhkur al qatla lakinnahu dzakara sababahu, gitu. Amma huna, adapun di sini Al-Khadir lam yadhkur al qatla, lam yadhkuril qatla, enggak menyebutkan kata pembunuhan, lakinnahu dzakara sababah, tapi Al-Khadir menjelaskan penyebabnya dibunuh. Lakinnahu dzakara sababahu, menyebutkan sebab dibunuhnya. Wa rubbama yakunu fi adami tikrar, boleh jadi wa rubbama, boleh jadi yakunu fi adami tikrari lafzil qatli, boleh jadi tidak diulangnya kata al-qatl. Kalau tadi kan diulang, membuat aib tadi, membuat catat diulang. Di sini enggak diulang kembali. Kenapa enggak diulang kembali? Isyaratan ila adami tikraril alfadhi dzatal madlulis silbi amamal muta'allimin. Boleh jadi ini isyarat agar untuk tidak mengulang ungkapan yang ternyata memiliki faktor negatif diulang-ulang ketika menjelaskan di depan murid. Jadi yang negatif nggak disebut-sebut terus. Khawatir nanti ternyata justru yang terserap, kemudian yang terkesan bagi murid, khawatirnya malah justru yang negatif. Maka di sini tidak diulang, ila adami tikraril alfadhi dzatil madlul silbi amama al-muta'allimin. Enggak menyebutkan kata-kata yang memungkinkan untuk difahami negatif berulang kali supaya tidak sampai mengakar pada murid-muridnya. Demikian Syekh As-Sallabi menjelaskan tentang kenapa enggak diulang kata al-qatl sebagaimana yang kapal tadi diulang kata membuat cacatnya. Wallahu a'lam. Kemudian disebutkan di sini wa fi qaulihi yubaddilahuma rabbuhuma.
bisyarah li walidayhi bil iwadil hasani badalan min dhalikal ghulam alladhi sayamla hayatahuma idza 'asha jahiman wa kufra. Agar Allah mengganti anak itu untuk orang tuanya tadi, ini ada bisyarah, ada berita gembira untuk kedua orang tuanya dengan digantikannya dengan anak yang lebih baik. Ya, yang boleh jadi kalau dia alladzi sayamla hayatahuma, kalau dia hidup akan idza 'asha, kalau dia tetap hidup terus akan memenuhi jahim kepada orang tuanya, memenuhi perilaku-perilaku yang menyebabkan orang tuanya terseret kepada neraka jahim atau kepada kekufuran gitu. Khairan minhu zakatan ay taharatan wa huwa munasib liqauli Musa fi i'tiradihi. Dan disebutkan di sini khairan minhu zakatan. Ini relevan dengan yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam, kan alasannya aqatalta nafsan zakiyah. Kamu membunuh jiwa yang suci. Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Khadir sebanding relevan dengan yang disebutkan alasannya oleh Nabi Musa alaihissalam, bahwa zakiyahnya yang akan Allah ganti, yang ada, zakiyah yang ada itu tidak sebaik dengan yang akan Allah Subhanahu wa taala datangkan di kemudian hari. Gitu ya. Ya, aqatalta nafsan zakiyatan wa aqraba ruhma aktsaru utfan wa barran atau birran. Jadi lebih perhatian pada orang tua, lebih taat pada orang tua, lebih berbakti pada orang tua. Wa hadza ma yuriduhul walidani min waladihima min salahin wa birrin. Dan ini yang diinginkan oleh kedua orang tua, agar anaknya itu punya salah dan bir atau bar, punya kesalihan dan punya bakti kepada orang tua. Wa fi hadza isyarah ila an tatawajjah wasail tarbiyah al-walidaini li auladihima ila hataini al-ghayataini. Di sini ada isyarat juga bahwa hendaknya orang tua mentarbiyah anaknya, mendidik anaknya, membimbing anaknya dengan berbagai wasilah, dengan berbagai sarana yang ada, itu kepada dua target ini. Targetnya apa? Agar anak menjadi anak yang zakah dan aqraba ruhmah, memiliki hati yang bersih, baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan punya sikap sayang dan kasih terhadap orang tuanya, gitu ya. Aqraba ruhmah. Ini yang diinginkan. Demikian Syekh Shalabi menjelaskan dalam Musa wal Khadir halaman 88. Baik. Ya, dan yang terakhir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan. Nah, di sini wa kana abuhuma shalihan. Tapi bapaknya sendiri. Tadi bapak ibunya beriman, tapi ternyata anaknya nggak dijamin baik, soleh. Di sini yang disebutkan hanya bapaknya sendirian, dan itu membuat dua anaknya soleh. Tadi satu anak ternyata dikhawatirkan beriman, kedua orang tuanya beriman. Di sini satu bapaknya saja, ternyata dua anaknya menjadi anak soleh. Jadi kita lihat di peristiwa ketiga, yaitu tentang bagaimana iqamatul jidar, pekerjaan Al-Khadir menegakkan dan membangun kembali dinding bangunan yang akan roboh itu. Wa ammal jidaru, adapun al-jidar, dinding bangunan, itu bagaimana? Fakana, dianya ini adalah li ghulamaini, punya dua anak kecil, sama dengan tadi. Tadi ghulam satu, ini ghulamaini. Dua anak kecil yang belum sampai usia taklif. Keduanya yatimaini. Betul, ghulam yatim, karena yatim itu disebut yatim kalau belum mencapai usia taklif, kalau belum mencapai usia balik. Kalau sudah balik nggak disebut sebagai yatim ya, gitu. Ini ada nenek-nenek umur 70 tahun orang tuanya meninggal dunia disebut yatim enggak ya. Ya, fakana li ghulamain yatimaini fil madinati, di negeri ini, di kota ini. Ini unik juga muslim-muslimat semuanya. Al-Khadir itu masih di Korea sebenarnya, masih di Untokia, di kampung Untokia. Tapi pada awalnya beliau sebut sebagai Korea, atau dalam kisah ini disebut sebagai Korea. Tapi tiba-tiba Al-Khadir ketika berbicara tentang dua anak yatim yang baik ini,
ternyata disebut sebagai Al-Madinah. Berubah drastis. Dari Qaryah kampung menjadi Madinah kota. Ada isyarat apa ini? Ya, Madinah itu kan dari kata ya, menunjukkan peradaban kan gitu. Jadi peradaban itu bukan dari fisik, bukan dari infrastruktur, bukan dari bangunan-bangunannya, tapi dari orangnya, dari manusianya. Manusianya berperadaban ataukah tidak? Jika tidak, maka tidak ada nilainya. Maka Qaryah kan kampung tadi itu bagaimana kampung itu? Kampung yang isinya semua orang pelit, medit, bakhil, dan sebagainya kan. Sementara ketika ketemu anak ini, Masya Allah, anak yang yatim dan soleh ini, disebutlah Madinah. Ini lebih berperadaban dan punya masa depan. Baik, nanti akan dijelaskan kembali soal sementara. Yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah jidar ini, di bawah bangunan, dinding bangunan yang Mu'rabah itu, tahtanya, di bawahnya. Tahta itu bukan tahta di atas ya. Tahta itu artinya di bawah. Di tahtahu, di bawah dinding itu, kanzun, ada kanz, ada perbendaharaan, ada apa tuh di sini? Ada harta kekayaan ya, kanz, lahuma, milik dua anak yatim itu. Jadi artinya ini harta warisan yang dimiliki oleh dua anak yatim itu. Wa kana abuhuma, dan bapak mereka berdua, bapak dua anak yatim itu, solihan. Solih pasti beriman, tapi beriman belum tentu solih. Ya, solihan, beriman dan solih tentunya. Fa'arada rabbuka, maka Tuhanmu, wahai Musa, Allah Subhanahu Wa Taala ingin ayyabluwa ashuddahuma, ingin agar dua anak ini mencapai ashuddahuma, mencapai usia kuat. Nggak disebutkan usia berakal atau apa, ashuddahuma, artinya kuat secara fisik dan kuat secara akal. Sehingga ketika masa mencapai usia ini, anak ini bisa tahu bagaimana kanz, perbendaharaan yang ada di dalam rumah atau bangunan tersebut. Dia bisa mengambil keputusan untuk mengambilnya, dan kemudian punya kemampuan secara fisik untuk mengambil kekayaan tersebut. Ashuddahuma. Wa yastakhrija kanzahuma, dan diharapkan kedua anak ini bisa istikhraj, mengeluarkan kanznya itu, kanz mereka berdua itu. Sebagai apa? Ini ternyata rahmatan mir rabbik, ini sebagai bentuk rahmat dari Tuhanmu. Jadi Al-Khadir ketika menegakkan kembali dinding itu dan aneh itu rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Wa ma fa'altuhu an amri. Dan apa yang aku kerjakan itu bukan karena diriku, bukan berdasarkan kemauanku, bukan ijtihadku, bukan inisiatifku. Dzalika ta'ja. Jadi ini semuanya wa ma fa'altuhu an amri, bukan kemauan diriku, tapi lebih karena Allah beri petunjuk. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Dan inilah takwil, tafsir, singkapan hakikat, gitu ya. Tersingkapnya hakikat, malam tasti'. Tasti' itu dari kata tastati'. Kan di atas sering disebutkan diulang-ulang oleh Al-Khadir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tastati'a itu aslinya kata, tapi di sini diungkapkan dengan tasti', taknya hilang. Kenapa? Nanti akan jelaskan ya. Lam tasti' alaihi sabra, yang membuatmu tidak sabar. Ya, karena waktu kita habis, mungkin kita bahas di berikut aja ya. Kenapa lam tasti' dan pelajaran-pelajaran yang lainnya insya Allah SWT. Jadi insya Allah mudah-mudahan pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir pembahasan Al-Khadir. Jadi rupanya hari ini kita belum bisa menuntaskan, mungkin nanti sekarang kita bisa ambil pelajaran-pelajaran yang lainnya kembali, mungkin kita review juga apa saja pelajaran penting dari perjalanan Al-Khadir dan Nabi Musa dan Al-Khadir. Intinya adalah bagaimana menuntut ilmu, bagaimana menjadi guru, bagaimana menjadi murid, dan seputar itu insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri istiqomah kepada kita semuanya dalam menuntut ilmu, dan selalu bersemangat untuk mencari ilmu yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.